Malu sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya, aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah kehidupan. Pengembangan drastisnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat misal 5 tahun yang lalu Kak Wilona? Jadi aku yang dulu 5 tahun yang lalu ya, lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain, cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy-happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai, kamu kan kemarin masih kecil sering main, mikir diri sendiri. Semenjak mulai usaha inilah, jadi 2022 itu aku udah mulai kayak oke, harus fokus. Karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang ya. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah gitu. Dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, sama keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka. Gitu. Menurut kamu ini udah menjadi versi terbaik dari kamu nggak sih saat ini? Belum sih, masih proses. Karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini. Dari masalah wisdom, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Belum sekarang kan menjadi leader untuk banyak orang yang bergantung di dalamnya. Jadi ya mulai terbuka pelan-pelan mata bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri di dunia ini. Karena kita hidup bersama orang lain di sekitar kita. Kenapa dirimu tidak? Udah, ini bentar lagi habis di suara terakhir ya. Kenapa dirimu tidak minta support langsung ke Mas Dewa? Maksudnya promo dong bisnis aku kan bisa aja sih kalau buat enggak juga, karena gimana ya, aku nggak pernah gini, semua teman-teman aku tuh aku nggak pernah meminta atau memohon atau yang kayak maksa mereka untuk bantu promosiin bisnis aku. Pertama, bagi aku follower sosial media dan orang yang bener-bener buyer atau konsumen tuh kadang-kadang berbeda. Terus juga marketnya jelas agak beda. Karena market pilates berarti kita harus mengenalnya ke komunitas yang emang suka olahraga. Kalau dia hobinya misalnya Gojek, misalnya dia hobinya order makanan cemilan-cemilan, dia mendingan tahu spot cafe terbaik apa nih sekarang, atau kayak tempat makan terbaru apa. Tapi kalau ini kan emang kita kena ke market-market yang tepat. Terus juga menurut aku, teman-teman aku mau support, mau bantu promosi, aku bersyukur, aku bener-bener terima kasih banget. Aku bener-bener sangat appreciate itu, tapi enggak pun aku nggak masalah gitu, karena pertemanan dan bisnis tidak boleh dijadi satuin menurut aku. Karena berteman ya berteman, jangan ada conflict of interest. Kalau berbisnis ya berbisnis, kamu harus jadi orang yang adil dan jujur gitu. Mungkin lagi harapan ini Kak? Harapan, ini terakhir ya, beneran terakhir. Hah, baiklah. Emang nggak pada lapar apa? Udah dari tadi makan kan? Udah dari tadi makan. Baiklah. Kalau harapan aku semoga aja dengan dibukanya cabang Posture yang ketiga ini bisa membawa impact yang bagus di komunitas yang pecinta olahraga yang sangat peduli dengan healthy lifestyle, bisa membawa banyak orang untuk lebih aware dengan kesehatan dan juga mencintai tubuh mereka sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di grand opening Posture atau Pose di tempat lain berikutnya. Oke. Terakhir sekali lagi. Semua terakhir terus. Oke, terakhir. Puji dan mohon maaf. Apa nih ucapan? Selamat.